Baik, selamat siang. Hari ini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan pembelajaran dari 4 mata kuliah proses manufacturing, yaitu mengenai surface processing. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Muhammad Haikal Fikri. Saya akan membuka presentasi ini dan nanti akan dilanjutkan oleh rekan-rekan saya dari kelompok 3. Baik, langsung saja kita masuk ke presentasi dari kelompok 3 yang judulnya yaitu surface processing. Surface processing terbagi atas dua, yaitu cleaning and surface treatment. Kemudian coating and deposition process. Lanjut ke pendahuluan. Permukaan logam biasanya belum bisa langsung diberikan pelapis karena kualitas permukaan yang rendah serta kemungkinan adanya kotoran dan minyak dapat mengganggu sifat adhesif dari pelapisan atau coating. Oleh karena itu, perlu dilakukan proses cleaning terlebih dahulu sebelum dilakukan proses pelapisan. Proses cleaning ini terdiri dari dua jenis, yaitu pembersihan secara mekanik atau mechanical cleaning dan pembersihan secara kimiawi atau chemical cleaning. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Haris Tumeong. Baik, terima kasih Haikal. Fungsi proses cleaning, mempersiapkan permukaan benda untuk masuk ke pengolahan industri selanjutnya, meningkatkan kebersihan bagi pekerja dan konsumen atau pemakai, menghapus pengotor kimia yang mungkin bereaksi dengan permukaan, meningkatkan penampilan dan kinerja produk. Lanjut. Chemical cleaning. Chemical cleaning adalah proses pembersihan logam yang tertutup oleh film, minyak, kotoran, dan kontaminan lainnya dengan menggunakan zat kimia tertentu sesuai jenis pengotornya. Macam-macam chemical cleaning terdapat 5. Yang pertama, alkaline cleaning. Yang kedua, emulsion cleaning. Yang ketiga, solvent cleaning. Yang keempat, acid and pickling cleaning. Dan yang terakhir, ultrasonic cleaning. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yang bernama Juliper Tambunan. Ya, baik. Mechanical cleaning adalah proses pembersihan logam yang tertutup oleh film, minyak, kotoran, dan kontaminan lainnya dengan menggunakan zat kimia tertentu sesuai jenis pengotorannya. Selanjutnya, grinding. Pada umumnya, mesin gerinda tangan digunakan untuk menggerinda atau memotong logam. Tetapi dengan menggunakan batu atau mata yang sesuai, kita juga dapat menggunakan mesin gerinda pada benda kerja lain seperti kayu, beton, keramik, genteng, bata, batu alam, kaca, dan lain-lain. Tetapi sebelum menggunakan mesin gerinda tangan untuk benda kerja yang bukan logam, perlu juga dipastikan agar kita menggunakan secara benar. Karena menggunakan mesin gerinda tangan untuk benda kerja bukan logam pada umumnya memiliki risiko yang lebih besar. Untuk itu kita perlu menggunakan peralatan keselamatan kerja seperti pelindung mata, pelindung hidung atau masker, sarung tangan, dan juga perlu menggunakan handle tangan yang biasa disediakan oleh mesin gerinda. Tidak semua mesin gerinda tangan menyediakan handle tangan. Karena mesin gerinda yang tidak menyediakan handle tangan biasanya tidak disarankan untuk menggunakan pada benda kerja non-logam. Selanjutnya, macam-macam pelapisan. Coating didefinisikan sebagai proses pelapisan suatu permukaan untuk meningkatkan fungsi dari benda kerja. Contoh-contoh dari surface coating: 1. Painting atau pengecatan. 2. Wallpaper. 3. Plastic and sheet. 4. Chrome and silver plating. Painting didefinisikan sebagai proses pelapisan cat atau paint ke suatu permukaan substrat atau benda kerja untuk meningkatkan fungsi dari benda kerja. Ada 3 jenis fungsi painting, yaitu 1. Fungsi dekoratif, memindahkan
2. Fungsi protein melindungi. 3. Fungsi ekonomis meningkatkan nilai jual. Selanjutnya disambung oleh Oke, terima kasih. Alasan utama dilakukannya pelapisan logam adalah untuk memberikan perlindungan korosi substrat, untuk meningkatkan penampilan produk, untuk meningkatkan ketahanan aus dan atau mengurangi gesekan dari permukaan, untuk meningkatkan konduktivitas listrik, untuk meningkatkan hambatan listrik, untuk membangun kembali permukaan aus atau terkikis selama layanan, dan terakhir, untuk mempersiapkan permukaan logam untuk diproses selanjutnya. Perbedaan keuntungan dan kerugian antara proses spraying dengan proses pencelupan. Proses spraying painting, keuntungannya adalah lebih cepat kering, bentuk part yang kompleks dapat terlapisi, dan dapat diotomatiskan, kemungkinan kontaminasi lebih kecil dibandingkan. Kerugiannya adalah diperlukan keahlian khusus operator. Cat yang terbuang cukup banyak, menimbulkan pencemaran udara, dan proses penyemprotan harus dilakukan secara merata. Oke, terima kasih. Akan dilanjutkan oleh Mufli. Baik, saya akan melanjutkan proses pencelupan. Keuntungan untuk pencelupan. A. Peralatan sederhana. B. Tidak diperlukan keahlian khusus operator. C. Dapat dioptimasikan. D. Cat yang terbuang sedikit. Kerugian untuk spraying painting. Tebal cat berbeda, di mana pada bagian bawah akan cenderung lebih tebal. B. Terjadi pemisahan pigmen dan resin bila didiamkan dalam waktu lama. C. Kemungkinan kontaminasi besar, sehingga part yang masuk harus dalam keadaan bersih dan kering. D. Bentuk part yang kompleks sulit terlapisi semua. Studi kasus. Pelapisan dengan teknik spray painting. Cara penggunaan. 1. Memastikan permukaan yang akan dicat harus bersih, kering, bebas dari minyak, karat, dan kotoran. 2. Mengocok spray painting selama 1 menit hingga cat tercampur dengan rata. 3. Peganglah kaleng dengan tegak dengan jarak penyemprotan 30 cm dari permukaan. 4. Semprotkan beberapa kali secara tipis dengan jarak waktu 10 menit untuk setiap lapis. Sekian presentasi dari kelompok 3 tentang surface processing. Terima kasih. Terima kasih. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.